kombinasi, Pak. Salah satunya itu jadi ada frame yang digunakan, letak frame dan juga pre-train. Tapi Mhm. untuk bimbingan kali ini itu yang saya tampilkan masih satu pre-train Pak, yaitu kinetics. Nanti mungkin di bimbingan selanjutnya itu saya akan menampilkan kinetics dan moments in time Pak. Jadi Hmm. gabungan Hmm. antara kinetics dan moments in time. Nah, jadi untuk saya coba untuk 50 frame terlebih dahulu gitu Pak, secara berurutan dari depan, tengah, dan belakang gitu. Hmm. Nah, untuk ini yang masih dari scratch itu nilai tertingginya masih di tengah-tengah di antara frame 50 sampai 100 yaitu dengan akurasi di 82,75%. Hmm. Dan kalau misalkan dilihat memang ini masih bisa dimaksimalkan. Lalu saya coba untuk menambahkan lagi ke 100 frame gitu. Nah, Hmm. ketika 100 frame itu eh, hasilnya malah cenderung lebih rendah gitu. Hmm. Itu validasinya naik Gimana ya? Pak? Validasinya naik itu. Enggak. Eh, enggak Pak. Jadi ini sistemnya saya coba pakai 100 frame di belakang dan 100 frame dari belakang gitu Pak. Dari depan dan dari Hmm. belakang. Hmm. Nah lalu saya coba dengan full satu eh, video atau 149 frame. Itu nilainya juga malah tidak sebagus yang 50 sampai frame 50 sampai 100. Hmm. Tapi setelah saya coba dengan pre-train Hmm. dari Kinetics, itu hasilnya eh, lebih baik. Jadi Hmm. untuk yang 50 frame pertama sampai Hmm. 50 ini meningkatnya cukup signifikan, Hmm. sekitar mungkin ada naik 6 sampai 7% gitu. Dengan nilai tertinggi masih di 50 frame 50 sampai 100, Pak. Oke. Nah, eh, lalu ini yang 100 frame-nya Hmm. dan ini Oke. yang 149 frame-nya. Untuk nilai di antara dua tadi yang pre-train dan non pre-train atau scratch itu nilai Hmm. tertingginya masih di yang ini penggunaan 149 frame dengan pre-train kinetics yaitu akurasi tertingginya menyentuh 86,5 dengan Hmm. loss cenderung lebih kecil daripada yang lain. Hmm. Tapi ada sedikit mungkin eh, apa ya trivia atau apa gitu Pak. Jadi Hmm. secara default itu untuk Hmm. ResNet 18 yang dikemukakan oleh Ken Sohara itu cara Hmm. pemilihan frame-nya itu secara random, Pak. Jadi Ya. seperti ini, Pak. N frame random. Jadi misalkan Hmm. saya Hmm. mendeklarasikan 100 frame gitu, Pak. Tapi itu tuh tidak tidak di apa ya? Tidak dideklarasikan di mana tempat frame itu dimulai dan diakhiri gitu, Pak. Jadi mungkin Hmm. N yang digunakan itu maksimal 100 atau 149 karena dalam kasus ini saya menggunakan N 100 dan 149. Nilainya itu bahkan melebihi eh, akurasi maksimal dari training-training sebelumnya, Pak. Dan bahkan ini melebihi nilai yang ada di jurnal, Pak. Hmm. Saya kembalikan ke Yang mana? Yang momen instan ya? eh, masih yang kinetics, Pak. Yang Kinetics kinetis, tapi oke. random. Iya. Oh, hasil training random end frame. Maksudnya random end frame itu, Jadi oh, misalkan oh, jumlah frame-nya itu random. iya, Pak. Jadi misalkan saya N-nya di sini kan saya menggunakan 100 dan 149 ya, Pak. Hmm. Misalkan 100. Nah, itu berarti frame yang digunakan itu kurang dari sama dengan kurang lebih sama dengan 100 dan locationnya itu random tapi masih berurutan Pak Hmm. dan hasilnya itu malah lebih besar di mana untuk Oke, nilai oke, 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 oke. tertinggi ininya 87,25 Pak. Oke, oke, oke. Jadi, anu ya, pemilihan frame-nya itu random gitu ya, 100 ya, Iya tapi Pak. pemilihannya random ya, itu sebenarnya kayak augmentasi itu sebenarnya itu. Tapi kalau pas pengujian testing itu kan berurutan kan ya?
Yang validation berurutan kan ya? Iya Pak, semuanya berurutan Pak. Saya juga Oke. kan mencoba Hanya trainingnya menguji. saja ya yang random ya? Trainingnya juga sebenarnya berurutan Pak. Jadi misalkan kan kalau tadi kan Oke. saya yang berurutan seperti ini, misalkan ini kan 100 frame gitu Pak. Heeh. Itu pasti frame yang digunakan dari 0 sampai 100. Tapi Oke. kalau Oke. defaultnya atau yang dari Kesaharanya itu Hah? eh, angka 100 ini sebagai maksimal frame yang digunakan Ya. dengan frame awal dan frame akhirnya itu saya juga nggak tahu berapa gitu Pak, nggak Mm-mm. kecek kemarin. Mm-mm. Jadi seperti itu Pak. Mm. Itu Terus apakah yang boleh Pak? Bukan ke yang start. Eh, coba jelaskan lagi yang random tadi itu bagaimana? iya Pak. Jadi Hmm. eh, Hmm. misalkan nilai n-nya N-nya itu 100 Pak. 100. Terus? Nah, frame yang digunakan itu Hmm. sebanyak random tapi nilainya tidak boleh lebih dari 100 begitu Pak. Hmm. Nah, location-nya ini random. Oke. Frame yang digunakan random tidak boleh lebih dari sama dengan Iya. 100. Ya. Iya. Location-nya itu random. Ya. Dari Iya. yaitu semua data, semua sampel itu pasti lebih banyak dari 100 ya. Semua sampel itu totalnya 149 Pak. Itu semua seragam 149. Iya Pak, sudah dari penyedia ROS Datasetnya 2000 ini ya. memang Pak. Iya Oke, Pak. berarti sama ya, 149 ya semuanya ya. Iya Pak. Oke, 100 di antara 149 tuh kamu pilih random Iya Pak. sebanyak 100 ya. Sampai dengan 100 Pak. Ini Oke. memang Oke. saya juga Sampai dengan frame ke 100 gitu. iya Pak. Ya, mulai dari awal 0 sampai 100 gitu ya. Oh, bukan Pak. Itu juga letaknya itu bisa jadi antara misalkan Lah 72 iya, sampai berarti sebanyak 149. 100 kan. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya kan Sekitar sebanyak segitu. 100, di antara 149 tuh sebanyak 100 dipilih, posisinya random, Iya, tapi masih berurutan Pak. tapi masih berurutan. Iya. Oke. Oke, terus kemudian untuk yang validasi, nah untuk yang validasi itu bagaimana memilihnya? Kalau untuk validasi semuanya saya samakan Pak. Maksudnya Oke, rentangnya disamakan ya. iya Pak. Oke, yang nggak apa-apa kalau gitu. Berarti itu Jadi termasuk ini bisa jenis digunakan ya Pak. augmentasi ya. Itu berarti ini bisa menjadi uh, novelty-nya Mas Raka, di mana melatih dengan menggunakan random position. Jadi tapi masih ordered random position ya. Iya Pak. Ordered random position. Augmentation. Jadi augmentasi yang dengan apa namanya memilih posisi frame-nya itu yang arbitrary, maksudnya acak, tapi masih berurutan gitu loh. Saya pikir ya tidak apa-apa, itu termasuk jenis augmentasi. Pak. Nanti memang Hmm. rencananya juga saya bandingkan lagi Hmm. dengan yang tadi. Ini kan dengan pre-train kinetics. Nanti Hmm. selanjutnya itu memang saya akan bandingkan dengan momen instamnya ini Pak. Oke, Yang ya, ya. dia kan dari Ken Saharanya Hmm. juga. Hmm. Lalu apakah perlu Pak? Ini kan karena ini random, apakah perlu saya run kembali Pak untuk membandingkan gitu Pak? Ya, nggak apa-apa. Dibanding yang menggunakan pre-training yang lain maksudnya. Iya Pak. Iya, boleh ya. Kalau misalkan yang ini kan eh, 100 frame and random ini kalau saya run lagi kan kemungkinan Hmm. beda Pak karena random. Itu nanti Hmm. bisa dibandingkan nggak Pak? Boleh dibandingkan atau tidak perlu? Boleh dibandingkan. Boleh. Baik Pak. Oke, oke. Ya ini mulai dituliskan ya di skripsi ya laporannya untuk yang pengujian ini. Mas Raka masih P1 kan ya? Iya Pak.
kemarin ngebenerin yang ini dulu Pak. Nanti insya Iya. Allah minggu depan kalau Ini misalkan ini 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 saya, sambil dituliskan dalam pengujian ya. oh baik Pak. Terus kemudian mungkin masyarakat juga mulai nulis paper. Nah, Baik Pak. tapi hanya masih satu yang kurang tuh perhitungan manualnya itu bagaimana itu? Iya Pak, kemarin juga masih belum nemu, tapi saya insya Hmm. Allah ada rencana berdiskusi dengan teman saya yang matematika Pak, barangkali bisa membantu. Hmm. Jadi saya juga masih kejar kemarin-kemarin, memang ada Ya, kendala diskusi lagi. sama saya aja nanti kapan hari. Oh, baik Pak. Nanti mungkin saya Apa hari? personal chat ya Pak. Ya, nanti personal chat ya. Kalau nggak hari ini, besok itu mungkin ya. Nanti kita coba ya Oh diskusi siap ya. Pak. Nanti ya kita Siap, Pak. janjian dulu untuk waktunya ini. Kita cari harinya ya. Baik Pak. Hmm. Oke, mungkin gitu ya. Silakan luruskan ya, bagus ya. Baik Hanya Pak. saja Terima cuma kasih. manualnya itu saja. Baik Pak. Mungkin sekian progres saya hari ini. Terima kasih Hmm. atas waktu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Akbar, silakan. Baik. Selamat pagi, Pak. Ya. Saya izin share screen. Hmm. Baik. Jadi untuk perhitungan manual, Pak, ini saya udah coba tambahkan normalisasinya dan ya untuk nilainya sih sudah menurut saya udah lumayan benar. Jadi Hmm. untuk loss-nya itu berubah menjadi 1 Oke. untuk tetap ground root-nya 3 Hmm. di grid 32. Nah, untuk Hmm. back propagation saya masih belum bisa, Pak. Hmm. Soalnya kan di back propagation yang Hmm. saya baca itu untuk mendapatkan bobot yang sudah diupdate itu kan membutuhkan turunan parsial antara loss terhadap bobot itu sendiri untuk Iya. mengetahui berapa persen loss itu seberapa mempengaruhi terhadap bobot itu. Hmm. Nah, saya coba cari referensi untuk yang konvolusi, lapisan konvolusi itu ada turunan parsial terhadap output yang Ya. lokal gradiennya itu, Pak. Nah, itu Hmm. yang saya masih belum bisa memahami. Soalnya Hmm. Hmm. kalau yang di videonya Bapak kan loss-nya itu pakai bukan saya lupa, cross entropy kalau nggak salah. Iya, cross entropy, benar. Udah ada turunannya terhadap dan ada di internet juga. Kalau yang Iya, loss ini tuh saya belum nemu, Pak. itu soalnya kan kalau yang softmax cross entropy itu masalahnya turunan untuk softmax-nya. Softmax kan mungkin secara matematis ada khusus ya, Iya. softmax ya. Tapi kalau ini pakai softmax juga enggak? Yang satunya cross entropy bukan? Enggak ada Uh, classification ya ini ya? saya nggak masukkan Enggak untuk pakai ya? iya Hmm. loss Hmm. classification ya, Pak. Oke. Tapi ini seperti loss prediksi ya? Iya, Loss W itu width ya. iya, X Pak. itu posisi ya. Posisi untuk center. Oke, oke. Ya. Mungkin ini sama kayak kalau ngitung loss-nya MSE ya. Ya, saya kepikirannya juga seperti itu sih, Pak. Soalnya Hmm. ya kurang lebih kayaknya mirip dengan MSE. Kalau gitu saya pakai MSE aja apa boleh ya, Pak? Boleh sebenarnya. Oh, iya boleh. Hanya saja kalau MSE itu ya mirip ya. Kalau PSMSE kan antara satu matriks dengan matriks ground truth ya. Iya, kan itu Ini sama dengan yang ini. adalah ini juga ini mungkin ada beberapa titik ini XY ya. Iya, Ini sama aja saya pikir sama ya. Ya MSE pakai MSE. untuk senternya pakai MSE, tapi untuk yang width sama height-nya ini ada akarnya juga. Saya kurang tahu sih, Pak. Akarnya, oke.
Ah, ya. Hmm. Untuk memastikan, mungkin bisa dipastikan di PyTorch-nya. Untuk yang gradien pada posisi ini bisa di print. Oh, dicek, cross check gitu ya, Pak? Di cross check, iya benar. Oh iya. Berarti Kalau sudah nanti, benar ya berarti benar gitu. oke. Berarti nanti saya coba untuk uji satu back propagation aja gitu ya, Pak? Iya, satu back propagation. Yang lain juga seperti itu cara mencarinya. Iya. Yang sebelum-sebelumnya juga cara mencarinya dengan itu. Kalau mereka juga coba ya. Terus kemudian ketika dicek sudah benar ya sudah gitu. Oke. Makanya inputnya yang paling sederhana aja, kecil aja nggak apa-apa gitu. Untuk melihat nilai-nilainya itu sudah benar apa belum, itu saja. Baik, Pak. Mungkin untuk perhitungan manual seperti itu, Pak. Kalau untuk Udah nyoba code-nya udah iya, nah, code-nya terus masih saya kerjakan, Pak. Saya coba baca-baca untuk YOLO itu. Jadi untuk YOLO sendiri itu ada apa ya, semacam dua jenis gitu. Ada yang langsung di hardcode untuk strukturnya, ada yang pakai fungsinya darknet itu. Jadi iya. dia bisa di custom pakai YOLO config ini. Oke. Saya coba untuk bikin yang YOLO config, ya masih belum sampai trim sih, Pak. Kalau udah bisa parsing config sama ya masih Jangan sini. lupa bahwa pre-training kan menggunakan pre-training kan. Nah itu ya. Iya. Nah kalau pre-training itu bagaimana nanti kalau misalkan arsitekturnya berubah nanti kan Kalau pre-train yang saya baca itu jadi saya mengambil apa ya, referensinya dari sini sih, Pak. Ini tapi kan nanti kan pakai pre-train terus kan, Mas? Iya. Nanti mungkin ada, ya mungkin saya uji yang tidak pakai dan pakai juga. Tapi kalau tidak pakai, sepertinya lumayan lama dan kalau berat. sudah pakai jelek jelas. Iya. Yang gini nggak usah dirubah-rubah. Jadi apa yang ada saja, Mas Akbar langsung saja ke fine tuning ke yang pakai pre-train itu ya. Kalau nggak salah pre-trainnya 3D ya kemarin, 3D apa namanya ya? Artifisial kan ya? Saya kalau pre-train yang di YOLO, saya bacanya ada yang Coco itu juga. Iya, ada kuku, ada. Tapi kan target dari penelitiannya Mas Akbar ini apa kemarin? Saya itu melakukan transfer learning yang dari data virtual ke Iya, real. Ke real ya? Iya. Oke. Untuk objeknya itu itu personal protective equipment. Oke. Berarti pertamanya dari pre-training, misalkan yang dari entah Kuku atau entah ImageNet, di fine tuning ke virtual ini ya. Iya. Terus kemudian baru di fine tuning lagi ke real. PP PP apa? Iya, yang ini. Dua kali fine tuning berarti ya? Iya, Pak. Ya itu kan itu sebenarnya kan tidak terlalu sulit ya, hanya mungkin nanti pengujiannya aja ekstensif ya. Iya. Langsung saja Mas. Dicoba. Baik, ini progres untuk code-nya. Mungkin kalau dari saya seperti itu aja sih, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Oke, silahkan selanjutnya Mas Gede Angga, silahkan. Baik Pak, izin share screen terlebih dahulu. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Iya.
Jadi kemarin sudah diskusi juga sama dosen keduanya, Pak, Bu Lailin. Ada beberapa revisi untuk keempat. Yang pertama tuh ada disuruh nambahin diagram blok sistemnya. Terus untuk flowchart-nya juga udah direvisi kemarin semuanya. Tapi sama ibunya waktu itu belum ada perancangan pengujian sih. Ini saya baru selesai bikin perancangan pengujiannya. Oh ya, untuk perhitungan manualnya juga disuruh nambahin normalisasi min-max. Ini sudah saya tambahin. Sama untuk perancangan pengujiannya itu di sini saya ada 2. Yang pertama itu kombinasi hyperparameter. Di sini saya ngujinya unit LSTM, sequence data, epoch, sama identitas. Untuk masing-masing parameternya itu saya pilih 3, 1, 2, 3 untuk unit LSTM-nya. Sequence datanya itu 20, 30, 40. Untuk epochnya 100, 200, dan 300. Sama hidden size-nya itu 8, 16, sama 32. Jadi total ada 81 kombinasi yang akan diuji nantinya. Sama yang pengujian terakhir itu ada BLSTM, RNN, sama LSTM-nya sendiri, Pak. Pakai metode mean absolute error main. Untuk sampai situ aja sih, Pak. Oke, ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ini Itu udah bisa Bu Lailin belum ya? Belum P1 kan ya? Apa namanya? Belum selesai ya? Apa namanya? Revisi dari Bu Lailin. Udah sih, Pak. Ini udah direvisi juga. Oke. Terus kata ibunya kemarin untuk P1-nya tinggal ngirim ke dokumen ke ibunya sih, Pak. Iya. Udah, berarti ya tinggal saya P1-kan saja ini ya. Oh iya, Pak. Nanti saya kirimkan ke personal chat ya, Pak, dokumennya. Ya. Mungkin baru sampai situ, Pak. Sekian, terima kasih. Jadi sebentar ya, biar tidak lupa. Saya coba P1-kan sekarang. Sudah Angga Dewa, Mas Dewa. Oke, jadi sudah saya P1-kan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi tinggal menunggu pembimbing 2-nya saja. Terus ya. Oh, baik, Pak. Nanti saya kabarin untuk ketemu keduanya. Iya. Oke. Oke, baik, silakan dilanjutkan lagi. Baik, Pak. Tinggal silakan dilanjutkan lagi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Caesar Rio. Baik, Pak. Saya share screen dulu ya, Pak. Jadi untuk minggu-minggu ini saya coba manualisasinya aja sih, Pak. Ini baru forward propagation-nya doang. Untuk back propagation-nya belum saya coba, Pak. Ini mau nanya-nanya dulu, Pak, soal yang ini.
tiap kali ngebuat kayak untuk dapat FT-nya ini semuanya kayak dapat satu gitu Pak. Itu apakah karena data saya belum saya normalisasi dulu Pak? Atau harus atau harus ini harus dinormalisasi dulu Pak? Atau Oke. dibiarin aja Pak? Iya, sepatutnya dinormalisasi dulu ya. Normalisasi dulu, baru kemudian diproses dimasukkan. Mas Saisario gini, dicek juga di PyTorch-nya itu, apakah sudah benar keluarannya gitu loh, Mas. Oh, jadi saya bikin codingan juga Pak buat Iya, kayak makanya yang sederhana saja. makanya yang sederhana dulu. Iya, makanya yang sederhana, buat sederhana, list yang sederhana, datanya juga sederhana. Nah, setelah berurutan dicek dengan PyTorch-nya itu apakah sudah benar keluarannya. Nah, itu. Baik bobotnya, outputnya maupun bobot yang nanti diupdate ketika propagasi balik. Oke Pak. Nah, Lalu Pak, untuk bobot ini saya bisa kasih angka yang random kan Pak ya? Atau untuk bobot ada iya ketentuannya? random, awalnya random saja, atau kasih aja biar mudah semuanya satu gitu. Ini juga ya Pak? Iya. Iya. Jadi untuk ya Pak, baru manualisasi ini aja sih Pak. Mungkin nanti saya juga ya butuh codingan buat mastiin, terus back propagation-nya baru dapat ini sih referensinya Pak. Iya. Memang sebanyak ini ya Pak dari sini output ataukah sampai. Kamu coba lihat punyanya siapa, contohnya Mas Marcelino ataukah berapa dulu ada ya Mbak, siapa Mbak Nur Fatima apa siapa yang juga melakukan LSTM juga. Iya, Nur Fatima Saleh. Nur Fatima Pak. Iya. Oke. Prediksi listrik apa ada? Prediksi listrik. Oke Pak. Baru itu sih Pak untuk bab 4-nya belum saya kerjain. Mungkin setelah saya kelar sama back propagation yang ini sih Pak baru dikerjain. Iya, oke. Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Mungkin ada tambahan Pak. Ya mungkin itu aja. Silakan dilanjutkan ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terus kemudian sebentar ceknya. Oke Mas, ini coba lihat. Oh, Mas Rizky Ervitra, silahkan. Baik Pak, izin share screen Pak. Iya, ya. Apakah sudah terlihat Pak? Iya, sudah terlihat, silahkan. Nah, kemarin kan disuruh coba dinormalisasi baru dihitung errornya Pak. Udah saya normalisasi terus hitung errornya. Kan nanti predict step-nya kan ada 4, jadi hasil output-nya juga ada 4 Pak. Pas yang output predict pertamanya lumayan bagus, terus makin lama makin gitu Pak. Satu paling kalau misalnya di plot kayak gini hasilnya Pak. Oke. Ini RMSE-nya transformer ya? Iya Pak, transformer. Oke, baik ya. Nanti kalau terus saya ya Pak. Untuk pengujian apa saja pengujian yang dilakukan ya nanti kamu bisa merefer pada paper saya ya. Paper yang
Yang COVID, Oh, prediksi COVID. COVID Nah, yang STM itu ya, Pak? iya itu Baik. pengujian apa saja yang dilakukan di situ. Nah, kamu ikuti saja. Itu nanti perencanaan pengujiannya ya ikut itu saja ya. Terus untuk perhitungan manualnya kemarin udah dicocokin sampai Nah, yang bagian mana ini ya? Sampai feed forward-nya. Pokoknya sampai sininya udah benar, Pak, yang update bobotnya. Tapi pas di sininya error, Pak. Harusnya error kan itu maksudnya tidak sesuai gitu. Iya, tidak sesuai sama Itu langkah terakhir hotel ya? Oh, belum, Pak, masih di decoder ya, Pak. Masih backprop decoder ya maksudnya. Oh, masih decoder, backprop decoder. Pas dibandingin hasil di decoder hasil di ini loss terhadap ini harusnya segini tapi dapatnya segini, padahal ininya udah benar, ininya udah bener kan, harusnya kan kalau ada loss dari ke hasil linear 2-nya itu kan ini dikali ini ya, Pak. 2 kali 3 kali 3 kali 4 kan harusnya 2 kali 4, tapi pas dihitung beda, Pak. Ada biasnya nggak? Bias? Nggak harusnya, Pak. Bias, cuma di ini 2. Enggak, Pak. Lagi nyari error di mana sih, Pak? Baru sampai situ sih, Pak. Backprop yang main yang DL. Oh ya. Coba lihat yang tadi. Yang mana, Pak? Yang keluarannya yang PyTorch tadi. Oh, ini, Pak. Harusnya segini sih, Pak. Yang bawahnya itu udah cocok ya, 0,07 dan minus 0,14 ya. 0,07 itu ya. Ini 0. Belum ya? 0, yang ini masuk, Pak. Oh itu ya 0,7 itu ya. Oh, kalau yang bawahnya itu kan ada 0,07. Yang tadi itu bawahnya itu yang nah itu 0,075 0,1164 ini outputnya apa itu? Kalau misalnya yang ini cuma lihat linear layar nom yang tadi, Pak. Kalau misalnya lihat yang di ini bawahnya. Bentar. Mana ya?
Beda ya. Kemarin udah dihitung ini udah benar sih, Pak. Udah benar. Iya, Atau tapi iya ya. Oke. Kalau gini ya silakan kayak dilanjutkan dulu aja ya. oh iya, Pak. Baik. Ya, nanti lanjutkan ya. Nanti kita lihat ya minggu depannya bagaimana ya kelanjutannya, apakah bisa diselesaikan ya. Decoder kurang encoder ya. Iya. Sudah nanti bisa HP1 ya. Baik, Pak. Mungkin progresnya sekian, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya. Oke, baik. Terus selanjutnya sebentar saya ceknya dulu. Maulana. Permisi Pak, izin ya. share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke. Ini saya ngerjain yang manualisasi. Ini datanya yang sebelum dilakukan manualisasi. Ini yang sudah dilakukan manualisasi min max. Oh, Maulana itu bimbingan kedua saya ya? Iya, Pak. Oh, ya, saya kira Maulana satunya. Oke. Ini Terus, sudah manualisasi. manualisasinya cuma masih sampai forward, Pak. Ya. Sudah dicek dengan PyTorch-nya. Kemarin sudah saya cek dengan PyTorch-nya. Itu benar, Pak. Aduh, saya komen lagi. Ya kalau sudah benar ya sudah apa. Ya udah tinggal dilanjutkan saja ya, Mas. Iya, Pak. Saya kemarin itu Pak kan tanya ke pembimbing satu saya untuk yang menggunakan library PyTorch itu disuruh, kan saya juga menggunakan PyTorch Pak. Katanya disuruh penggantian ke manual aja gitu Pak. Penggantian ke manual maksudnya? Ini Pak, kemarin saya tadi pagi saya lihat itu dikirimin buku ini Pak. Jadi kayak saya tadi barusan lihat itu pakai NumPy biasa itu Pak. Oh. Oke ya, terserah pembimbing satunya. Oh, oke, baik Pak. Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Ya. Saya izin share screen Pak ya. Oke. Selanjutnya Mas Ezra. Silakan Mas Ezra. Iya Pak. Ya. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal untuk panel saya. Boleh saya share screen Pak?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Novanto Yusdira. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Ekspresi Wajah Manusia menggunakan metode CNN dengan arsitektur Visual Geometry Group atau VGGNet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ezra Gardian Siotang dengan nomor NIM 17515 020 Di proposal skripsi saya terdiri dari 3 bagian, yaitu bab pendahuluan, landasan kepustakaan, dan metodologi. Di bagian pertama dari pendahuluan adalah latar belakang. Di sini dibahas mengenai apa itu pengenalan ekspresi wajah, penerapan ekspresi wajah di kehidupan sehari-hari, serta topik-topik penelitian yang berhubungan dengan pengenalan ekspresi wajah. Di sini juga saya mengambil salah satu kasus dalam penerapan facial expression recognition di bidang pendidikan. Kasus yang saya ambil adalah salah kasus di negara Cina, di mana pada tahun 2018 salah satu sekolah di Cina menerapkan teknologi facial recognition pada kamera yang dipasang di dalam kelas untuk mendeteksi ekspresi wajah siswa ketika berada dalam proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat konsentrasi dan juga antusiasme siswa ketika berada di dalam kelas. Namun salah satu masalah dalam penerapannya adalah tingkat akurasinya yang cukup rendah dan juga kesulitan dalam mendeteksi ekspresi wajah siswa dalam jumlah banyak di waktu yang bersamaan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka di penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode CNN dalam melakukan pengenalan ekspresi wajah manusia. Kedua, bagaimana pengaruh hyperparameter dalam proses pelatihan berpengaruh terhadap hasil evaluasi model. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi dari penerapan metode CNN dengan menggunakan arsitektur Visual Geometry Group atau VGGNet. Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh hyperparameter dalam proses pelatihan terhadap hasil evaluasi model. Kemudian yang kedua, merancang algoritma CNN dengan arsitektur VGGNet untuk melakukan klasifikasi ekspresi manusia. Kemudian yang ketiga, mengetahui hasil evaluasi terbaik model pre-train dalam melakukan klasifikasi ekspresi wajah. Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu pertama, menghasilkan algoritma yang dapat melakukan klasifikasi ekspresi wajah dasar manusia. Kemudian yang kedua, menghasilkan manfaat di bidang keilmuan, khususnya di bidang pengenalan ekspresi wajah. Kemudian yang ketiga, menghasilkan hasil pengujian dari klasifikasi ekspresi wajah manusia menggunakan algoritma CNN dengan arsitektur VGGNet. Petasan masalah yang ada pada penelitian ini, yang pertama adalah ekspresi wajah yang akan dideteksi, ada 7, yaitu bahagia, sedih, terkejut, takut, jijik, marah, dan normal. Kemudian dataset yang digunakan adalah dataset terbuka non-komersial, yaitu AffectNet, Fairplus, Facial Expressions, dan RAFDB. Kemudian yang ketiga, data yang digunakan adalah data citra statis. Di penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang dijadikan referensi yang berhubungan dengan ekspresi wajah manusia menggunakan metode CNN dengan arsitektur VGGNet. Yang pertama adalah jurnal dari Hongling Chen dan Cheng Hao Yu yang diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian ada dari Abil Fatalah dan kawan-kawan, Suo Cheng dan Guo Huizhou, kemudian Pak Ahmad Yusuf dan kawan-kawan, dan juga dari Dan Duncan dan kawan-kawan. Kajian teori yang ada pada skripsi saya, yang pertama yaitu klasifikasi, yaitu proses untuk menemukan sebuah model
atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu. Kemudian yang kedua adalah machine learning, yaitu salah satu cabang dari ilmu artificial intelligence yang memiliki 3 jenis tipe, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Contoh dari metode supervised learning ini adalah klasifikasi dan regresi. Kemudian topik utama dari skripsi ini yaitu ekspresi wajah manusia sendiri merupakan salah satu gambaran perasaan manusia saat melakukan komunikasi atau berinteraksi. Di penelitian ini 7 ekspresi dasar manusia yaitu bahagia, sedih, terkejut, takut, marah, jijik, dan normal ini memiliki ciri khas yang membedakan antar ekspresi wajah tersebut. Kemudian metode yang digunakan adalah metode convolutional neural network, yaitu salah satu jenis deep learning neural network yang populer digunakan saat ini. Kemudian untuk arsitektur modelnya sendiri yang digunakan adalah VGGNet, yaitu salah satu model arsitektur yang dikembangkan oleh Simoian dan Zimmerman pada tahun 2014. Pada penelitian yang meneliti tentang pengaruh kedalaman layer pada CNN terhadap nilai error. Penelitian ini mendapatkan peringkat kedua pada perlombaan ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition yang diadakan pada tahun 2014, yang berada di peringkat kedua di bawah Google Lens. VGGNet sendiri memiliki beberapa versi, namun yang 2 versi yang paling populer digunakan adalah VGGNet 16 dan juga VGGNet 19. Di VGGNet 16 ini memiliki nilai error terkecil dibandingkan versi VGG yang lainnya, di mana VGG 16 menghasilkan nilai error sebesar 8,8% pada single scale training dan 8,1% pada multi scale training. Sedangkan VGG 19 menghasilkan nilai error sebesar 9% pada single scale training dan 8% pada multi-scale training. Kemudian pada bab metodologi membahas diagram alur pada metode penelitian ini. Yang pertama dimulai pada studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, rancangan, implementasi, pengujian dan pembahasan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan saran. Kemudian studi literatur yang dijadikan sebagai landasan dasar teori dan fakta untuk penelitian ini didapatkan dari berbagai macam sumber seperti jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang kredibel. Teori yang akan dipelajari dalam studi literatur diantaranya CNN, bahasa pemrograman Python, arsitektur visual geometry group, machine learning, dan juga facial expression recognition. Kemudian di penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian non-implementative analytic, yang berarti pada penelitian ini akan dijelaskan hubungan pemilihan nilai-nilai yang termasuk dalam hyperparameter dalam proses training terhadap hasil evaluasi dari penggunaan metode CNN dengan arsitektur VGGNet untuk klasifikasi ekspresi wajah manusia. Mungkin sekian presentasi untuk proposal skripsi saya. Jika ada baik, silakan dilanjutkan ya. Oh iya. Ini belum P0 ya berarti Mas anu ya. Iya. Mas. Oke. Ini langsung saya P0-kan saja ya. Iya, Pak. Sebentar.
Oke, selanjutnya. Siapa ini? Yang belum tinggal siapa? Tadi ada Mas Muhammad Rizaldi, sudah belum? Belum, Pak. Ya, silakan Mas. Ya, baik. Izin share screen ya, Pak. Jadi saya sudah buat diagram aliran Pak untuk bab 4. Lalu kemarin saya sudah revisi juga sama Pak Pandu mengenai ini. Jadi kata Pak Pandu tuh flowchart utamanya dipisah jadi 2, yaitu untuk pelatihan dan untuk pengujiannya. Lalu ini untuk text preprocessing-nya. Lalu saya mau nanya, ini flowchart seperti ini kalau panahnya saya ke kananin gini boleh nggak, Pak? Atau harus ke bawah terus? Itu nggak masalah semuanya. Oh iya, soalnya ini lumayan banyak. Iya. Oke, kalau gitu ini untuk proses trainingnya. Dan ini untuk testingnya, sekaligus menghitung akurasinya. Udah sih Pak, gitu aja. Saya mau, mungkin Bapak ada masukan untuk flowchart-nya? Ya, sudah nggak ada saya. Baik. Kalau perhitungan manualnya ada? Belum Pak. Okay. Saya mau nanya ini sih Pak untuk perhitungan manualnya, soalnya kan arsitektur model saya seperti ini kayaknya Pak. Jadi ada layer embedding-nya, ada layer LSTM-nya. Jadi yang saya perhitungan manual itu LSTM-nya aja atau gimana ya? LSTM-nya saja. Oh, baik Pak. Saya kira harus ya, Strana. Kalau tidak terlalu banyak. Oh, baik. Habis itu saya bandingkan ya Pak dengan PyTorch. Iya. Ya udah sih Pak, gitu aja sih. Berarti saya bisa lanjut ke perhitungan manual ya Pak? Iya. Oke. Begitu. Sekian konsultasi saya. Terima kasih Pak. Terus ini Putriati, Putriati silakan. Putriati siapa ya? Putriati. Halo. Ya.
Siapa ini? Alif, Pak. Tadi yang Putriati itu nama akun teman saya ketinggalan. Tolong diganti. Ya silakan. Pak, saya masih bingung untuk Renol itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Masa tidak tahu kayak namanya? Itu jadi kayak seminar gitu atau maksudnya presentasi proposal gitu ya, Pak? Ya presentasi ya. Harus pakai PPT atau gimana? Ya kalau PPT boleh, PPT saja. Ini kemarin mau disiapkan dokumen. Halo? Oke, ya mungkin bisa saya akhiri sekarang ya. Untuk yang lain silakan terus berprogres. Oke, tadi saya suka dengan progresnya, diantaranya dari masyarakat, terus kemudian ada Mas Akbar ya. Ya semoga bisa diselesaikan ya, terutama yang perhitungan manualnya. Sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, sebenarnya tolong tulis logbooknya ya, jangan lupa. Akhir kata, selamat pagi semuanya, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.